kalau kita bicara kota Surakarta, ya, memang dikatakan sebagai kota besar. Kenapa saya katakan begitu? Kita melihat dari aspek ekonomi, ya. Jadi perekonomian di Surakarta memang yang saya lihat itu ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelum ini. Nah, kita sebagai pihak kejaksaan tentunya juga mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh Wali Kota Surakarta ini. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan, ya kan, yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Jadi untuk kasus RJ sendiri itu sudah pernah kita lakukan. Itu ada 2 perkara yang memang sudah kita laksanakan RJ. Bahkan pada saat dicanangkannya rumah RJ itu, Solo itu pertama kali, Pak. Awal-awal ya, yang ada di Jawa Tengah. Ya, saya kurang tahu apakah ini menjadi yang pertama di Indonesia. Tapi yang jelas itu kita sudah mendirikan rumah RJ itu sendiri. Sobat Adiaksa dimanapun berada, podcast kita hari ini spesial. Kenapa? Setelah kita mengunjungi WNS, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak mengunjungi yang punya wilayah hukum Kejari Surakarta. Yang jelas pejabatnya kita pasti nggak asing lagi kalau untuk teman-teman Puspenkum, karena beliau adalah salah satu dulunya pejabat di Puspenkum. Jebolan Puspenkum. Beliau kerasan nggak ya di sini? Kita coba langsung sidak aja gimana, Pak? Sidak aja. Kalian pasti penasaran kayak apa sih ruang Kajari Surakarta? Oke, sama dengan saya juga penasaran. Assalamualaikum. Waduh. Hai Mbak. Mbak siapa namanya? Mbak, saya dengan Caca, Pak. Mbak Caca ya? Surakarta, ya. Surakarta. Mbak Caca, kami dari Jakarta nih. Siap. Mau menghadap Pak Kasintel. Sebenarnya pengen ngadep Pak Kajari nih. Cuman lewat Pak Kasintel dulu lah gitu. Baik. Biar diantar. Bapak sebelumnya sudah ada janji dengan Pak Kasintel? Tadi sudah bertelepon. Baik, Pak. Untuk bisa bertemu dengan beliau, kita akses buku tamu dari Kejaksaan Republik Indonesia, kita diminta untuk Isi buku tamu elektronik ya? Oke, saya udah tahu. Ini identitas saya. Nah, siap. Sudah diterapkan ya di sini ya? Udah terapkan. Baru mantap. Dan termasuk CPD ya? CPD sudah, Pak. Sudah. Untuk persuratan kita menggunakan CPD sejak tahun lalu, Pak. Sejak tahun lalu. Berarti keren dong. Bisa dibanggakan dong. Iya dong, kejaksaan digital. Luar biasa. Silakan isi buku tamunya. Baik, Pak. Monggo silakan. Ada permen lagi, guys. Tuh, pelayanan prima untuk masyarakat, luar biasa Surakarta. Bisa kita bungkus bawa pulang nggak? Iya, betul. Bapak untuk buku tamu di Kejaksaan Surakarta diakses untuk tujuan dan data pribadinya Bapak bersedia untuk data pribadinya. Oh, ditanya biasa. Ini luar biasa. Ini kemajuan ini. Kemajuan. Mengikuti perkembangan undang-undang PDP. Undang-undang apa namanya itu? Perlindungan data pribadi, Pak. Itu. Oh, sini sudah ada posko pemilu, guys. Sudah ada posko pemilu untuk persiapan 2024. Tahunnya sudah ada. 2024. Gimana, Pak? Ada. Saya Bapak mohon izin, Bapak Kasintelnya sedang berada di ruangan Bapak Kajari itu, Pak. Wah, ya udah. Ayo anterin Pak Kajari aja. Kita ke ruangannya, kita sidang. Ya. Yang jelas kantornya tuh gede banget ya. Kantornya luas. Kita ternyata ruangannya Pak Kajari langsung ya. Sepertinya begitu. Iya. Mohon izin Bapak, saya laporkan dulu kepada beliau. Boleh, Pak. Oke, boleh. Siap, Pak Kasintel. Siap. Atur dulu, Pak. Izin Pak Kajari. Waduh, ketemu bapak saya ini. Kita siap. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Siap. Silakan. Waduh. Sobat Adiaksa, akhirnya terkabul
Solo, doa saya bisa mengunjungi Kejaksaan Negeri Surakarta. Bisa main ke Surakarta. Bisa main Surakarta. Kenapa ya? Surakarta itu kayak jadi parameter apa di Republik ini. Satu, presiden kita Dari memang Solo. dari Solo. Kerajaan Solo juga termasuk menjadi sejarah bangsa. Luar biasa banget. Perjuangan bangsa juga Solo kuat. Dan kita bisa hadir nengokin bapak kita yang ganteng, yang Kangen gagah. kita. Terima kasih loh Pak, udah ngerepotin. Kita udah diterima dengan baik, terus kemudian kita udah diberikan Diajak fasilitas kulineran, makan apa wedangan macam-macam. Matur nuwun, Klengnya Pak. juga Pak Dede. Pak sudah berapa bulan di sini? Ya, terima Masih atau kasih. sudah? Saya di sini kalau saya hitung ya Mas Dedi, Mas Lili, kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 bulan. Ya. Ya. Dan 4 bulan berarti sudah adaptasi dong Pak? Ya, Jelas. kalau dikatakan adaptasi, Iya. karena Kejaksaan Negeri Surakarta ini bukan lagi untuk adaptasi, tapi harus main langsung. Langsung. Kenapa saya katakan begitu? Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita di kejaksaan ini kan ada tipologi tuh. Iya. Ada yang tipe B, Tipe A. ada tipe A. Betul. Kalau sudah ditemukan tipe A itu harus main langsung, Mas. Langsung Bukan lari, lagi harus Pak. adaptasi. Seperti Mas Lili bilang, langsung lari. Kira-kira Oke, begitu. siap. Jadi dengan sekarang berapa jumlah pegawainya Pak? Ya, sampai dengan saat ini jumlah pegawai di Kejaksaan Negeri Surakarta ada 92. 92. Iya, 92 Pak. 92. Itu jaksanya berapa? Kalau untuk jaksa ada 52, 50. pegawainya ada 40. Banyak benar ya. Itu kalau disejajarkan dengan kejaksaan negeri di luar daerah ya, yang tipe yang sama mungkin ini lumayan besar. Itu kalau apel lapangan depan penuh itu Pak. Penuh, Halaman Mas. parkir. Awas lu tanganmu. jadi kalau apel, kalau dengan kondisi kantor yang menurut saya nih, Ya, menurut saya ini udah termasuk gede, apalagi ruangan Bapak ini kayaknya menuju meja kerja itu perlu naik sepeda gitu. iya, sama Mas Dedi saya dulu. Ketika saya masuk ruangan saya perlu energi khusus. Karena saya baru pertama kali menempati ruangan Yang selama paling saya gede. bertugas yang paling besar. Betul. Bahkan saya pertama kali kaget. Iya. Ini ruangan saya apa ruangan saya dengan staf? Iya. Kira-kira begitu. Oh, Ternyata saya dipersilakan oleh staf saya, ini ruang Bapak. Alhamdulillah. Ada ruang untuk tidur, ruang untuk makan, ruang untuk istirahat lah. Kira-kira seperti itu. Pak jadi kita tuh ngelihat pasca pandemi COVID, kalau mungkin sekarang masih pandemi tapi kan sudah berangsur menurun itu kan. Itu perekonomian di Solo ternyata hidup sekali ya. Sekarang udah kayak sudah rame gitu kan. Iya. Bahkan kita ngelihatnya udah kesannya nggak ada COVID lagi gitu kan. Nah ini dirasakan nggak oleh jajaran kejaksaan dalam paling tidak gini. Nah, peran kejaksaan dalam mendukung capaian kinerja pemerintah daerah dalam membangun daerahnya itu sangat signifikan nggak sih Pak? Iya. Jadi begini Mas Dedi, Mas Lili, kalau kita bicara kota Surakarta, ya, memang dikatakan sebagai kota besar. Kenapa saya katakan begitu? Kita melihat dari aspek ekonomi, ya. Jadi perekonomian di Surakarta memang yang saya lihat itu ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelum ini. Ya, kenapa saya katakan begitu? Saat ini Surakarta yang mempunyai beragam penduduk ya, dengan tingkat konsumtifnya yang sangat tinggi sekali, itu dibarengi dengan pemerintah daerah yang cukup produktif ya dalam hal untuk produktif, kreatif dalam hal untuk supaya memajukan daerah. Nah, dalam hal memajukan daerah ini kita lihat ya di sini ada beberapa kegiatan yang bisa menunjang peningkatan perekonomian. Ya, salah satunya event-event nasional yang diselenggarakan di Kota Solo ini ya. Mungkin apalagi dengan seorang wali kota yang masih muda, itu yang saya mau bilang ya sama Mas Dedi, Mas Lili, dipimpin oleh seorang pimpinan daerah wali kota yang masih muda, energik, kreatif, inovatif, ya, sehingga warga masyarakat Kota Surakarta itu merasakan dampak dari apa yang menjadi kebijakan dan kepemimpinan beliau ini. Nah, kita sebagai pihak kejaksaan tentunya juga mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh wali kota Surakarta ini. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan ya kan.
yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Nah, kita sama-sama tahu kita punya fungsi pendampingan di Perdata dan Tata Usaha Negara. Kita mendampingi seluruh kegiatan. Ada banyak proyek strategis daerah nggak, Pak? Kalau dikatakan strategis itu Mas Dedi, memang menurut ketentuan pimpinan, yang namanya strategis kan harus melalui keputusan pimpinan daerah. Kota, Tetapi dulu pernah ada kalau yang namanya PSN itu sudah ditetapkan dengan Impres. Itu ya kan? Nah, sekarang ini di daerah kami sedang berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar supaya di tahun yang akan datang, khususnya di tahun 2003, apabila ada proyek yang menurut pendapat ataupun menurut penilaian dari pemerintah itu adalah sebagai proyek strategis, maka kita bisa masuk dalam hal ini di bidang intelijen untuk apa? Pengamanan. Kalau yang sudah kita laksanakan adalah pendampingan. Yang bidang itu. Tadi saya lanjut, hal-hal apa yang bisa kita perbuat untuk pelaksanaan pendampingan dalam kegiatan bangunan di Kota Surakarta ini sendiri. Kita sudah banyak memberikan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan pembangunan baik itu secara fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di Kota Surakarta. Ya kan? Saya ambil salah satu contoh. Ada pembangunan yang memang ini fisik ya. Ketika pada saat proses itu ada proses pelelangan, memang pada saat itu dilaksanakan secara elektronik ya. Kita tidak tahu profil daripada si pelaksana itu. Nah, ketika itu nanti di tengah jalan mereka tidak bisa melaksanakan sesuai dengan progres yang diinginkan, nah kita bisa memberikan pendapat bahwa terhadap kegiatan itu pelaksana tidak dikatakan tidak layak. Kita lakukan pemutusan kontrak. Seperti itu misalnya. Supaya kita tidak merugi. Dan yang dijadikan tujuan proyek bangunan tepat sasaran, tepat mutu ataupun tepat kualitas itu bisa dirasakan. Seperti itu peran kejaksaan. Jadi kolaboratif, sinergitas itu terasa di sangat terasa. Ya. Saya pikir apalagi sekarang kan banyak pembangunan yang sedang berjalan ya Pak di betul. Surakarta. Dan Pak, ini contohnya nih Pak. Kami kemarin datang langsung mendukung UMKM lokal Kota Surakarta. Ini yang Surakarta. dipakai Mas Dedi sama Mas Lili adalah batik. Yang merupakan ikon Kota Surakarta. Industri itu salah satunya. Salah satunya batik. Di sini adalah sentra batik. Walaupun di Kota Jawa Tengah ada beberapa yang menjadi sentra batik. Tetapi Solo ini adalah salah satu sentra batik. Kalau saya sebutkan tidak mungkin. Nanti takut di-endorse nanti kan. Jadi seperti itu. Banyak batik ini, batik macam-macam. Banyak sekali. Saya sendiri sejak masuk di Surakarta, baju yang saya bawa dari Jakarta atau dari mana? Nggak pakai. Karena batiknya harus menyesuaikan. Motifnya juga beragam sekali. Kearifan lokal. Betul. Luar biasa. Kreatifnya didorong. Pak, sebenarnya kalau berbicara tentang kriminalitas nih di Kota Surakarta dengan dipimpin seorang anak muda hebat itu, tingkat kriminalitasnya seperti apa sih Pak? Apa di sini itu menurun atau naik, atau masih juga banyak kejahatan gitu Pak? Dan kejahatan jenis apa yang ada? Baik, jadi Mas Dedi, Mas Lili, kalau saya bicara tentang kriminalitas di Solo ini cukup tinggi. Kenapa? Tinggi, ya? Saya katakan cukup tinggi karena memang kita didasarkan pada penanganan perkara yang kita selesaikan. Ya kan? Kita selesaikan. Nah, bisa kita katakan cukup tinggi karena memang beberapa kasus yang terjadi di Kota Surakarta Solo ini merupakan kasus-kasus yang juga terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia ini. Salah satu contohnya ITE, kemudian narkotika, ya kan? Beberapa kasus-kasus yang menarik perhatian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini ya, itu cukup mendominasi. Bahkan prosentasenya cukup tinggi di sini. Nah, oleh karena itu kami juga harus mengambil satu langkah, bukan hanya menyelesaikan perkara itu, tapi bagaimana kita juga ikut berperan sesuai dengan tusi kita, yaitu apa? Di bidang ketertiban dan keamanan. Kita ikut meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Itu salah satunya adalah programnya Pak Kasintel ya, tugasnya ya, penyuluhan. Pak Kasintel melakukan penerangan dan penyuluhan hukum. Betul. Itu sudah kita lakukan beberapa kali kegiatan. Ya setidaknya walaupun tidak langsung memberantas sampai akhirnya, tidak mengurangi apa yang terjadi di Kota Surakarta ini. Nah, jadi kita bukan hanya represif tapi juga preventif. Berbicara kejahatan, berbicara program-program
yang dicanangkan oleh Bapak Jaksa Agung untuk restoratif justice. Terus berbicara rumah restoratif justice. Di Surakarta sudah ada? Sudah ada. Jadi untuk kasus RJ sendiri itu sudah pernah kita lakukan. Itu ada 2 perkara yang memang sudah kita laksanakan RJ. Bahkan pada saat dicanangkannya rumah RJ itu, Solo ini pertama kali, Pak. Pertama ya, awal-awal ya. Yang ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ya, saya kurang tahu apakah ini menjadi yang pertama di Indonesia. Tapi yang jelas itu kita sudah mendirikan rumah RJ itu sendiri. Lokasinya di mana Pak itu Pak? Tidak jauh dari kantor. Ada di level kecamatan atau kelurahan? Di kelurahan. Di kelurahan. Kan di kelurahan, dan itu kerjasama kita dengan kelurahan atau Pak Lurah sehingga menyediakan tempat untuk kita jadikan rumah RJ. Masih satu ya Pak yang ada untuk rumah RJ-nya? Masih. Jadi ada beberapa kegiatan ya, tetapi itu juga di tataran kelurahan kan juga kita libatkan sebelum masuk pada fungsi kita di RJ itu sendiri. Itu sudah berjalan. Tokoh adat segala macamnya diakomodir ya. Ini luar biasa. Ternyata luar biasa juga ini. Sudah ada di sini. Sudah ada gitu kan. Dan juga saya tambahkan Mas Dedi, Mas Didi, bahwa salah satu peran kejaksaan juga di sini ikut memberikan pertimbangan dan bantuan hukum kepada pemerintah Kota Surakarta. Dan itu terkait persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi. Salah satunya adalah ada sengketa mengenai satu pertanahan yang memang sudah bertahun-tahun lamanya. Bilang aja Pak, nggak apa-apa kalau nggak salah itu aset pemerintah Kota Surakarta. Yang itu memang menjadi suatu lahan di mana ada satu bangunan yang memang itu bersejarah. Nah, disitulah diklaim oleh masyarakat, salah satunya adalah ahli waris, mana dia ada memiliki, sehingga pada saat itu bergulirlah dalam proses hukumnya, sehingga itu diklaim oleh masyarakat, maksud saya oleh ahli waris. Nah, sampai akhirnya disinilah fungsi dan peran kita sebagai jaksa pengacara negara ikut ambil bagian untuk menyelesaikan persoalan itu. Alhamdulillah progresnya cukup bagus. Ini sampai litigasi atau non litigasi? Sudah litigasi. Litigasi. Jadi saat ini ya juga menjadi monitoring dari pimpinan. Kayaknya itu kasus lapangan Sriwidari. Betul. Ya? Ada bocoran ini. Enggak, karena itu jadi atensi juga. Jadi masalah nasional. Karena ini memiliki nilai historis, Pak. Betul. Tempat ini bagi masyarakat Solo terutama itu memiliki nilai historis yang tidak bisa lepas dari. Karena dulu PON pertama tahun 1948 itu diselenggarakan di stadion. Sejarahnya salah satunya ya. Sehingga kita merasa perlu bagaimana kita menyelamatkan aset dari pemerintah itu sendiri. Ya mudah-mudahan ini semua berjalan lancar, dan pada akhirnya tujuan kami sebagai jaksa pengacara negara dengan tusi kita bisa mengembalikan, mengembalikan aset itu menjadi milik pemerintah Kota Surakarta. Nah, ini bisa bermanfaat kembali untuk masyarakat. Dan saya yakin masih banyak PR-PR yang lain. Masih banyak. Kalau saya ikuti, walaupun saat ini memang tidak semua apa yang menjadi pemantauan kita terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pemkot itu sudah menjadi perhatian kita, khususnya dari Pemkot sendiri. Itu belum semua disampaikan kepada kita, walaupun kita sudah tahu sebenarnya. Gitu. Nah, itu tinggal bagaimana kalau dari pemerintah kota tidak aktif, maka kami akan proaktif untuk menyampaikan ini loh, ada pendataan pemerintah kota ya. Di samping itu, kami juga dari beberapa BUMN yang sudah kepada kami seperti KAI, itu kemarin dia punya aset yang sengketa, kami sudah dilibatkan ke sana untuk membantu menyelesaikan. Ya kan, itu masuk pada program pembangunan dari PT KAI. Itu juga menjadi konsentrasi kita. Karena ini menyangkut lalu lintas dari perkeretaapian di Indonesia. Pembebasan lahannya. Kepentingan masyarakat. Kalau nggak salah yang double track ya Pak? Betul sekali Mas. Simpang Joglo. Itu menjadi atensi kami. Nah terus Pak, kalau untuk penanganan perkara korupsi Pak, di Surakarta ini juga termasuk kategori tinggi atau? Ya, kalau mengenai penanganan korupsi Mas, jadi kami juga ada penegakan hukum di tindak pidana korupsi. Sampai saat ini kami dalam proses menyelesaikan menyelesaikan kasus itu. Ini menyangkut pembangunan fisik yang saat ini masih berproses ya.
Iya. Kalau saat ini sudah tahap pemeriksaan ahli dan juga uji lab terkait dengan pembangunan itu. Insya Allah nanti di awal tahun ya kita bisa menjelaskan untuk meningkatkan. Ya. Ini sudah tahap penyidikan. Oh, sudah penyidikan. Cuman ini karena untuk pemeriksaan di teknis ini, lab ini kan cukup lama. Iya. Hasilnya. Jadi kita mungkin tahun depan, awal tahun bisa kita naikkan ke tahap penuntutan. Siap. Cuman yang keren memang kita ngelihat tadi Mas Lil ya. Iya, kita begitu turun ke bawah, PTSP-nya sudah berjalan dengan baik. Kita nggak pada di bawah, PTSP sudah melayani sesuai SOP. Sudah diterapkan GPD. Dan ternyata kita nggak terkenal juga ternyata. Mereka masih tidak terkenal itu, Pak Deddy. Iya, nggak terkenal itu gitu. Nah, berbicara tentang tadi keamanan, ketertiban di Solo, Pak Deddy. Solo ini kan memang terkenal dengan masyarakatnya yang ramah. Iya, betul. Tapi kita juga tahu kan ke depan ada pemilu. Nah, betul. Tadi kita waktu masuk itu ternyata sudah ada posko pemilu 2024 ini. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya seperti apa ini di Solo sendiri, Pak? Siap, makasih Mas Deddy. Terkait dengan persiapan posko pemilu tahun 2024, memang sesuai dengan arahan pimpinan. Kemarin kami melaporkan kepada Pak Kajari untuk kita buatkan sprint terkait dengan posko. Terus kita membuat kantornya. Oh iya. Nah, kantornya tadi sudah lihat ada. Ya, ini sudah menindaklanjuti Pak Jamil. Tinggal yang jaga Iya. Tapi di Solo sendiri Pak, eskalasi politiknya juga termasuk tinggi Pak ya di sini. Ya, jadi kita melihat bahwa Solo ini merupakan kota yang menjadi barometer ya. Kalau orang bilang suhu perpolitikan di Indonesia. Tapi kita tidak masuk ke sana. Iya. Tetapi menjadi atensi khusus bagi kami ya di Kejari Surakarta ini untuk bisa melakukan pemantauan sampai sejauh mana pelaksanaan tahapan-tahapan atau proses di pemilu ini bisa sesuai dengan ketentuan. Nah, tentunya di sini kami sesuai dengan arahan pimpinan kita juga berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU maupun Bawaslu dalam rangka untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nantinya. Berarti untuk sinergitas sentra Gakumdunya sudah berjalan bagus ya Pak? Sudah berjalan. Jadi kalau sentra Gakumdu itu Mas Willy, kita juga sudah secara rutin untuk melakukan koordinasi, melakukan rapat-rapat ketika nanti ditemukan adanya dugaan pelanggaran ataupun membahas-bahas hal yang lain yang bukan sifatnya pelanggaran, tapi sifatnya administrasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bersama-sama Bawaslu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk taat ataupun sadar akan pelaksanaan pemilu 2024 supaya masyarakat teredukasi lah dengan hal itu, dan insya Allah nanti pemilu khususnya di Kota Solo itu berjalan dengan aman, lancar sesuai dengan ketentuan keinginan daripada pemerintah. Jadi ini harapan kita semua ya Pak ya. Karena politik di Solo itu jadi titik sentral, barometernya. Jawa Tengah juga. Iya, kalau Solo aman berarti Indonesia aman. Ya. Surabaya, Solo itu kan. Bandung itu. Iya, betul. Tapi Pak Deddy, ada satu yang ingin saya tanyakan ke Pak Santo. Beliau sudah tahu belum program terbaru kita? Iya. Kita ada program terbaru. Apa itu Mas Lili? Objek menjawab. Objek menjawab. Apa itu? Saya jadi bertanya dong. Iya, saya sudah dengar program itu. Saya berharap sih Pak Kasinto segera melaksanakan itu Pak. Apalagi di Solo ini kan banyak tempat-tempat yang menjadi sentra tempat berkumpul. Kalau jaksa kita kan sudah ada program jaksa menyapa. Yang namanya menyapa kan ya menyapa satu arah gitu. Nah, satu arah. Dengan hadirnya program Om Jak menjawab itu adalah sebenarnya sobat bertanya, Om Jak menjawab itu sebenarnya merubah konsep gitu. Jadi komunikasinya dua arah. Jadi kalau kita berbicara permasalahan hukum yang ada di masyarakat sebenarnya sudah bukan lagi mendengarkan,
tapi bertanya tentang masalah hukum yang mereka hadapin. Setuju saya. Nah ini gitu. datunnya Kejari Surakarta kan sudah luar biasa. Dan ini sebenarnya bisa masuk waktu zaman beliau di sana itu sudah pernah kita diskusikan. Nah ini oleh-oleh Bapak. Dengan Pak Kapus Penkum, dengan arahan Pak Jaksa Agung, semuanya dengan Pak Jam Intel, semuanya mendorong adanya program yang lebih progresif. Dan izahnya mungkin dalam waktu dekat sudah ada ya. Ada Pak. Ya mudah-mudahan nanti Solo atau Surakarta bisa mengimplementasikan, karena saya lihat titik keramaian di Surakarta luar biasa. Kuliner, tempat-tempat kuliner, pasar. Nanti nongkrongnya di tempat kuliner, nanti di situ sambil nanyain sambil wedangan, kita menjawab permasalahan yang kan ada dapat mobil penyuluhan kan di sini. Belum jadi dapat ya? dalam proses. Oh yang berikutnya? Ya, dalam proses. Ya. Ya Nanti bantuan Mas Dedi sama Mas Lili supaya di sini diprioritaskan, gitu kan? Itu izin Burugun, maaf. Ya, saya juga izin Burugun. Insya Allah Pak. Ya, terima kasih Pak Kajari. Ya, baik. Mungkin kami udah merepotkan, mau pamit dulu. Matur nuwun sudah bisa jenguk. Yang jelas kami juga berterima kasih, program kejaksaan digitalnya juga terasa berjalan. Di sini ada buku tamu yang dari Kejagung juga sudah jalan. CPD juga sudah jalan. Efektif, luar biasa lah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga bermanfaat untuk masyarakat Solo. Dan masyarakat Solo jangan lupa, ada permasalahan hukum, ada apapun itu, jadikan Kejari Solo atau Kejari Surakarta itu menjadi rumah buat kalian semua. Tempat kita berkumpul. Iya, mau tanya, mau ngobrol tentang ini, tentang waris, tentang bagaimana menghadapi permasalahan hukumnya dihadapin oleh teman-teman di Solo, jangan ragu masuk, karena Kejari Surakarta ini menjadi rumah untuk kita semua. Matur nuwun Pak. Ya, terima kasih Mas Dedi, Mas Lili. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di program Kundak berikutnya. Kunjungan mendadak. Ini program baru. Kundak ya. Pokoknya hajar aja sudah. Mudah-mudahan kita tetap semangat memberikan terbaik buat bangsa dan negara. Salam hormat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua.